Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin muslimat, pemirsa semuanya rahimakumullah. Semoga kita semuanya diberikan limpahan rahmat, keberkahan, keridhaan, kemudahan dalam ketaatan kepadanya. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan kajian hadis pertama ini Al-Fakir akan menyampaikan mengkaji bersama tentang hadis yang mana hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama dalam kitab Mukhtarul Hadis, guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Sya'bi Bakar bin Salim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah junjungan kita telah menyampaikan sabdanya. Hadis ini menjadi pondasi dari segala amal. Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat. Hanya sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat. Amalan kita itu baik amalan zahir ataupun amalan batin, semuanya harus ada niatnya. Dan niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi rahasia setiap orang itu yang tahu hanya dirinya sama Allah Ta'ala, sang penciptanya. Perbuatan dia, perbuatan kita, itu kita tujukan untuk apa, untuk siapa, itu yang tahu kita sendiri sama Allah Ta'ala. Sehingga kita akan dapat nilai ibadah diawali dari niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya sesungguhnya setiap orang itu sesuai apa yang ia niatkan, sesuai apa yang ia niatkan di dalam hatinya, unek-unek di dalam hatinya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya punya tujuan kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka pahala nanti dia atau bukti dia itu hijrah pasti akan tampak kalau dia itu memang bertujuan dengan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
kalimat di sini adalah kalimat hijrah, karena hadis ini berhubungan dengan ada sahabat Nabi yang ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi di dalam hatinya, kalau memang niatnya untuk Allah dan Rasulnya, ikut membela agamanya Allah dan Rasulnya, maka sahabat itu tadi niatnya pun dapat pahala, karena untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi kalau niatnya, ini lanjutan hadisnya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan siapa yang niat dia itu hijrah untuk dunia, aw imra'atin, atau perempuan yang mungkin sudah berangkat hijrah, dia mau menikahinya, mau berangkat ke Madinah misalkan ketika itu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika itu sahabat atau siapapun lah, kalau bisa dicocokkan dengan zaman sekarang ini, kalau seseorang itu beramal untuk hal dunia atau karena ingin perempuan, ya pasti akan dibuktikan, akan terbukti dengan dunia yang ia cari atau perempuan yang akan ia nikahi. Tidak akan bisa dibohongin antara keinginan hati dengan praktek kelanjutan dari niatan tersebut. Jadi karena itu, saudaraku yang berbahagia, niatan seseorang sesuai apa yang ia pikir di dalam hatinya itu, sesuai dengan bukti dari niatan-niatan tersebut, amal akan terwujud sesuai dengan apa yang kuat di hati seseorang tersebut. Kita ini mau sholat, niatnya yang benar. Kalau kita ini sholatnya untuk Allah Ta'ala, pasti dari awal, di tengah sholat sampai akhir, semuanya ditujukan untuk Allah Ta'ala. Kelalaian di dalam sholat akan berkurang. Semakin niat kita ini kuat untuk Allah misalkan, maka semakin kuat proses kita ini, kekhusyuan di dalam sholat. Atau misalkan wudhu, niat kita dalam wudhu bagaimana? Kita akan selalu merasa bahwa wudhu kita selalu diawasin Allah. Maka dari rukun satu ke rukun berikutnya akan kita laksanakan demi mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Sebab kita sedang diawasi, yang akan membayar semua perbuatan atau amal yang kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, hadis ini tentang niat ini adalah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat menjadi fondasi utama dalam setiap amalan kita. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain menyampaikan, niatul mu'min khairun min amali. Niatan seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Sehingga kadang kita ini punya niatan baik, ternyata baru melangkah 1-2 langkah Allah berikan udzur. Kita sudah sungguh-sungguh, ternyata Allah punya rencana lain. Ada hal yang lebih wajib lagi misalkan,
ada hal yang tidak kita inginkan, ternyata itu terjadi. Seperti misalkan kita ini mau niat puasa sunnah misalnya kan, puasa sunnah Senin, Kamis, ternyata baru waktu duha kita ini, atau baru zuhur, mulai subuh sampai zuhur sudah niatan dan sudah praktek, sudah dilaksanakan itu puasa. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan puasa kita di saat zuhur ada hal yang wajib untuk kita laksanakan, dan itu butuh mungkin badan yang ekstra, badan yang kuat untuk misalkan menolong seseorang, yang mana kita ketika menolong tersebut membutuhkan segala kekuatan pikiran dan sebagainya, sehingga akan mengurangi fokus kita dalam puasa. Maka itu bisa menjadi batalkan aja puasa kita, karena ada hal yang lebih wajib, mungkin manfaat sama orang lain yang lebih wajib, dan mungkin bisa contoh-contoh yang lainnya. Sehingga wahai pemirsa, niat kita dalam hati, maka yang banyak menatannya di dalam hati, perbanyaklah niatan-niatan yang baik untuk Allah Ta'ala. Insya Allah kita akan dicatat, walaupun kita ini belum melaksanakan dari niatan-niatan tersebut. Insya Allah kita akan diberikan kesempatan demi kesempatan terus dengan niatan untuk Allah Ta'ala. Niat yang kuat kita ini mendekat sama Allah Ta'ala. Niat dalam segala hal kita ini taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kita gunakan semua semua nikmat yang Allah berikan untuk mendekat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Semoga ini bermanfaat dalam pertemuan pertama. Terima kasih, bisa dilanjutkan nanti berikutnya, di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Awal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.